dipersembahkan oleh Nabi itu luar biasa, sangat dekat dengan umat-umat beragama lain. Satu saat Bapak Ibu sekalian, Nabi menerima tokoh lintas agama 60 orang di masjid. Dikasih makan, dikasih minum tuh. Dipimpin oleh Abdul Masih. Lengkap nama-namanya dalam sirah Ibnu Ishaq itu. Ya. Nabi salat asar. Ya. Salat asar, tapi setelah salat asar baru Rasulullah balik. Silahkan duduk, ya mulia. Ya, kasih makan minum. Sampai menjelang matahari terbit maghrib. Interupsi Rasulullah. Ada seorang penganut agama lain. Ada apa mas? Saya belum melakukan kebaktian, padahal matahari sudah hampir terbenam. Apa kata Nabi? Lakukan kebaktian di situ, karena di sini nggak ada rumah ibadah lain. Dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang pernah melakukan kebaktian di masjid. Ini ada faktanya nih. Ada juga yang mengatakan bukan di masjid, tapi di Al-Sufa tempatnya Abi Hurairah di sana itu, di kompleks masjid sih soalnya. Allahu a'lam. Tetapi ini pertanda bahwa Nabi itu begitu dekatnya dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Ada seorang perempuan tua sakit. Kenapa sakit? Kayaknya kelaparan Rasulullah. Kenapa nggak dikasih makan? Agamanya kan Yahudi. Kata Rasulullah, perut lapar nggak ada agamanya. Siapapun yang lapar perutnya itu bantu dari Baitul Mal. Akhirnya perempuan tua Yahudi itu sehat. Itulah Rasulullah. Jadi mengajari kita untuk bertoleransi. Satu saat pembangunan masjid di Madinah, ketika baru hijrah, Masjid Quba, udah jadi masjidnya. Efisien, efektif betul masjid Nabi itu di Madinah itu. Iri orang Yahudi, wah hebat ya. Dalam tempo yang singkat sudah konsolidasi umatnya lebih hebat. Apa rahasianya? Iya Pak, masjid itu pusat penguatan umatnya. Kalau begitu kita bangun sinagog juga. Sinagog itu rumah ibadahnya Yahudi kan. Rumah Yahudi itu dibangun di samping, mau dibangun di samping masjid Nabi. Sahabat Nabi protes, enak aja ini masjid Bung. Masa mau membangun rumah ibadah lain di samping masjid? Terjadilah polemik. Sampai persoalannya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Panggil Pak RT. Pak RT, iya Pak, saya yang paling dituakan di tempat ini. Saya mau tanya, yang punya tanah di samping masjid itu siapa? Sepengetahuan saya Pak, ya Rasulullah, memang yang punya tanah itu 2 orang Yahudi itu. Nah, kata Rasulullah, kenapa mau dilarang orang bangun masjid tanahnya? Kata Umar, ini kan masjid, masa berdampingan dengan sinagog? Ya tanahnya orang, kata Rasulullah. Akhirnya siapa yang bisa membantah Nabi? Dibangunlah sinagog di samping Masjid Quba. 2 minggu berikutnya datanglah sponsor atau donatur itu melihat mengontrol bangunan sinagognya. Sampai di mana mas? Wah ini sudah mulai pasang batu merah atau apa gitu ya. Duhur ada Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai kepada hayya 'alal falah, mari keberuntungan. Apa itu? Mengajak kita mari keberuntungan. Datanglah 2 Yahudi itu, konglomerat Yahudi. Ya Rasulullah, apa maksudnya teriak-teriak hayya 'alal falah? Oh iya, masjid ini mengajak orang untuk meraih keberuntungan. Dijelaskan oleh Nabi banyak penjelasannya. Lalu kalau begitu, kenapa saya harus membangun sinagog di tempat ini? Tujuan kami membangun sinagog adalah juga mengajak orang kami untuk meraih keberuntungan. Udahlah, saya tidak jadi membangun sinagog ini, perluas masjidnya, ambil itu. Coba kalau mengikuti pendapatnya Umar dan sahabat-sahabat yang lain, sejarahnya lain tuh. Tapi Nabi dengan terbuka ya jangan dilarang. Mari kita melakukan penyelesaian diri kok. Ini banyak sekali kebijakan Nabi itu ditentang pada mulanya, tetapi belakangan dipuji. Nah itulah risikonya seorang pembaharu. Jadi kalau ada orang yes man terus mencari yang menyenangkan saja, itu bukan pembaharu. Ya. Pembaharu yang sejati ialah ya seperti Nabi. Rela dianggap orang gila, innaka lamajnun. Rela dianggap sebagai tukang sihir, tukang santet. Innaka lasahirun, kamu tukang santet, tukang sihir. Tapi belakangan apa yang terjadi? Hampir semua nabi itu lahir dalam keadaan mustadafin, terpinggirkan. Tapi semua nabi husnul khatimah.
bagaimana hebatnya Fir'aun tenggelam dan yang naik ke permukaan adalah Nabi Musa. Jadi jangan memandang enteng orang kecil Bapak Ibu sekalian, bisa biasa itu nanti menjadi pemimpin dan yang zalim itu akan tersungkur. Ini pembelajaran hidup apa yang kita saksikan pada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak kalau kita ingin uraikan apa-apa yang kita perlu contoh terhadap diri Nabi Muhammad. Terakhir Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya yang sangat relevan untuk kita, ya, yaitu masalah pendidikan keterampilan. Mengapa Nabi hebat? Itu ada seorang peneliti namanya Thomas Carlyle. 11 tokoh dunia yang pernah lahir di muka bumi ini, tapi the bestnya, yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad. Kita juga pernah mengkonsumsi buku yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Mahbub Junaidi, kira-kira tahun 80-an sebelum wafat itu. 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, kata peneliti sejarah ini. Peneliti sejarah ini membuktikan ternyata the best person adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah ada orang yang mampu menandingi Nabi Muhammad menurut dua peneliti besar ini. Kenapa? Rahasianya apa? Karena salah satu kesuksesannya Nabi Muhammad, dia berhasil memadukan antara the best managers dan the best leaders. Banyak orang menjadi leaders tapi tidak sanggup menjadi manager. Dan sebaliknya banyak orang yang sanggup menjadi manager tapi tidak sanggup menjadi leaders. Apa perbedaan leaders dengan managers? Nah, Pak Haryanto bisa jawab nih. Seorang leaders itu mengandalkan ketokohan, mungkin darah biru, uangnya banyak, followernya banyak, agak tampan, mungkin sedikit berumur. Wah, hebatlah penampilannya. Tapi orang seperti ini kalau kasih detail-detail pekerjaan sebagai manajerial, itu biasanya gagal. Dia ahli di permukaan tetapi detail-detailnya kurang. Sedangkan manajer tidak perlu darah biru, bangsawan, tidak perlu warisan orang tuanya, tidak perlu juga senior, tidak perlu tampan, cantik, tidak perlu senior, kasih jaringan, kasih laptop, kasih PR-nya 100 item, maksimum 5 item bisa error, yang lainnya itu adalah keuntungan semuanya. Nah, saya kira kepemimpinan bangsa, kepemimpinan umat akan datang, kita perlu memadukan antara pola manager dan pola leaders. Kita juga pernah dipimpin oleh figur leaders dan figur managers. Ternyata kalau dipisahkan satu sama lain, maka itu susah. Nah, kita melihat Pak Prabowo sekarang ini, dia figur leadersnya ada ya, dia genetiknya juga seorang pahlawan ya, dia seorang ekonom ya, tapi dia juga seorang militer. Jadi soal-soal yang sangat rigid pun juga dia ketahui. Dia juga seorang pedagang. Jadi nggak bisa dikibulin oleh anak buahnya. Kenapa? Dia tahu. Nah, kita bersyukur dipimpin oleh figur yang insya Allah akan mengkombinasikan antara figur leaders dan figur managers. Tapi sebagai manusia biasa tentu juga punya kelemahan. Dan siapapun juga membutuhkan Tuhan. Ya, apapun agamanya kita butuh Tuhan, karena kita sehebat apapun tanpa dekat dengan Tuhan tidak ada artinya kehebatan itu. Dan itulah hikmah Maulid. Mari kita melahirkan kembali Indonesia yang kuat, diperhitungkan di seluruh negeri, dan sudah muncul tanda-tandanya Indonesia sekarang ini benar-benar diperhitungkan oleh negara lain. Mari kita jangan lagi mengacak-acak Indonesia yang sudah bagus. Mari kita utuhkan Indonesia, mari kita bersatu. Maafkan perbedaan satu sama lain yang kita tidak sepaham dengan kita. Ingat, tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu. Pasti punya kelemahan. Tugas kita semuanya bagaimana menutupi kelemahan teman-teman melalui proses demokrasi. Inilah indahnya menjadi negara demokrasi. Kita bisa memberikan masukan. Tapi masukan itu jangan melalui kekerasan. Jangan melampaui batas. Dan jangan melakukan amukan-amukan yang justru akan kontraproduktif dengan tujuan Islam, tujuan bangsa, dan tujuan kemanusiaan itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mungkin nanti pendoanya sebentar, izinkan juga saya meminta kita mendoakan seluruh para pemimpin bangsa kita yang memerdekakan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk para pejuang bangsa kita, para donatur-donatur masjid ya, yang pernah membangun madrasah pesantren yang menyebabkan kita menjadi pintar, cerdas.
Mari kita doakan orang tua kandung kita, guru-guru kita semuanya. Dan mari kita doakan masa depan bangsa. Doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang benar, yang memperjuangkan agama, bangsa, dan negerinya. Dan kita pun juga berdoa semuanya di sini agar kita dijemput Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafat narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau menjadikan Indonesia sebagai negeri yang insya Allah aman, damai, tentram, dan sejahtera. Ya Allah, kami mohon persatukanlah jalan pikiran bangsa kami, persatukanlah perasaan bangsa kami untuk menolak yang batil dan mendambakan sesuatu yang hak. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak tantangan di hadapan kami, tapi kami yakin sebesar apapun tantangan dan masalah itu, kalau Engkau datang bersamai kami, maka insya Allah kami akan lewati persoalan itu dengan baik. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami, cucu kami, generasi muda kami nanti. Jadikanlah mereka generasi pelanjut yang akan lebih hebat daripada kami-kami yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohon, jadikanlah bangsa kami bangsa yang bermartabat, yang dicontoh oleh beberapa negara yang lain sebagai contoh yang baik dan teladan yang baik, sebagaimana kami contohkan pemimpinan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Prof. Nasaruddin Umar. Syukran jazilan guru kita Prof. Nazar telah memberikan kita pencerahan dan selalu mengingatkan kita agar kita selalu bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW yang selalu mengedepankan kecintaan akan kedamaian dan toleransi. Semoga sepulang kita dari sini menambah kita terhadap kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Semoga menambah iman dan takwa kita. Dan dari Menara Syariah PIK 2, saya Hamdallah Kafir undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.